ini seperti kita mau membeli belanja online seperti itu di e-commerce ya. Sistemnya bisa masuk keranjang nantinya. Masuk keranjang, lalu kita pilih metode pembayaran. Metode pembayarannya ini kita bisa tentukan mau bisa bayar di Alfamart, menggunakan GoPay atau ATM, itu tergantung dari teman-teman. Nah, nanti tinggal confirm pembayaran, tinggal bayar, lalu otomatis bukunya sudah ada di perpustakaan digital. Nah, yang menyumbangkan ini namanya akan tercantum di back office. Nanti akan tahu siapa yang menyumbang buku ini, dilihatnya dari back office milik admin perpustakaan digitalnya. Seperti itu. Donasi ini bisa bentuk buku maupun donasi poin ya. Donasi poin ini minimal mungkin 5.000, mungkin maksimalnya 100.000. Nah, itu sistemnya sama saja. Nanti donasi poin ini bisa dibelanjakan untuk melakukan pembelian buku digitalnya. Nah, untuk sistemnya juga sama, pembayarannya bisa melalui Alfamart, GoPay, atau bank milik teman-teman sendiri, lalu tinggal check out, langsung melakukan konfirmasi pembayaran. Seperti itu. Lalu ini yang terakhir, akun ya. Di sini bisa kita lihat histori bukunya yang telah kita baca. Di sini contohnya 5. Bisa kita lihat buku-buku yang pernah kita baca. Mungkin dulunya saya udah minjem buku ini, buku A, saya ingin pinjam lagi. Bisa kita lihat di history book ya. Nah, di sini bisa kita edit akun, lalu di sini ada donasi transaksinya, melihat sudah sampai mana dari donasi transaksinya, lalu di sini ada reading partner. Ini seperti teman, reading partner ini mungkin lebih ke kita punya teman dari member A dan B, itu bisa jadi teman, bisa jadi reading partnernya, seperti itu. Nah, ini di versi Windows. Ya, untuk tampilan di versi Windows, teman-teman bisa mengunjungi link berikut di buku.id/download/perpustakaan/strip Nanti bisa dikirimkan ya, mungkin Pak Ali bisa di-share untuk link landing page-nya ini. Teman-teman bisa memilih, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Landing page-nya bisa pilih versi Windows atau versi Android. Nah, nanti kalau versi Windows ini mungkin di laptop atau di PC teman-teman punyai. Mungkin kalau lebih enaknya di versi Android ya, bisa dibuat kemana-mana juga dan lebih simple seperti itu. Nah, ketika sudah mendownload atau mengunduh di versi Windows ya, di sini bisa nanti akan muncul cara menginstal aplikasinya. Nanti ada namanya setup. Kita klik saja setup-nya, kita next saja untuk menginstalnya. Kita sudah berhasil proses penginstalan, nanti kita bisa launch, ini akan muncul di desktop PC-nya teman-teman. Lalu bisa kita klik finish, dan nanti akan muncul di desktopnya teman-teman ya untuk aplikasi perpustakaan digitalnya. Sistemnya sama saja, nanti untuk loginnya tampilannya sama seperti di versi Android. Jika teman-teman sudah berhasil daftar di aplikasi versi Android, tidak perlu lagi mendaftar di versi Windows. Jadi cukup satu kali pendaftaran. Daftar, registrasi, teman-teman sudah bisa langsung login ke aplikasi versi Windows-nya. Maaf ya. Di versi Windows-nya pun kita juga bisa melakukan registrasi. Nah, caranya di sini ada nanti daftar atau registrasi ya. Sistemnya sama. Lengkapi nama, nomor handphone, email, dan kata sandi ya. Saya tekankan kembali untuk yang sudah berhasil mendaftar di versi Android tidak perlu lagi mendaftar di versi Windows. Cukup satu kali pendaftaran saja. Bisa saya next ya. Nah, ketika sudah berhasil login di versi Windows, nanti tampilan aplikasinya mungkin lebih besar ya daripada di versi Android. Nanti akan ada kata sambutan, mungkin kata sambutannya di milik Stay Grobogan ini belum di setting, yang setting nanti dari tim buku. Mungkin nanti ada foto dari gedung perpustakaan atau foto ketua perpustakaannya, monggo nanti bisa di setting.
Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ada banner juga, ada buku, ada berita, ada buku yang dipinjam, mungkin rak tadi, lalu di sini ada kategorinya, tampilannya lebih besar ya daripada yang di versi Android. Sama, di sini juga bisa kita lihat detail buku digitalnya, lalu di sini bisa kita pilih mau pinjam atau baca. Nah, untuk tampilannya seperti ini, nanti dia mungkin bisa lebih besar, bisa juga di zoom out atau zoom in. Di sini ada fitur-fiturnya. Kelebihannya di sini bisa melakukan citasi ya, bisa kita cari daftar pustakanya, itu tidak perlu lagi membolak-balikan bukunya, langsung oleh sistem yang kita pilih untuk daftar pustakanya. Apa sebenarnya terserah kok. Satu kopi mau makan. Nah, di sini tampilannya, fitur-fiturnya saya, kita bisa meminjam buku itu atau membaca buku itu maksimal 3. Kalau memang dari adminnya ingin mengurangi atau menambahkan, itu bisa. Nanti yang mencantumkan dari tim kujukan itu nanti by request ya, mungkin mau maksimalnya 1 atau 2, itu tergantung dari admin perpustakaan digitalnya. Baik, kita lanjuti. Di sini bisa kita ada fitur select text, ada coret-coret, sama kurang lebihnya dengan di versi Android. Contoh penggunaan fitur anotasinya, di sini ada text underline, ada bisa di seperti stabilo, diberi catatan, digaris bawahi, lalu warnanya juga banyak pilihan warna, tergantung dari selera teman-teman ya, pilihan warnanya. Nah, yang bisa melihat coretan ini hanya dari member A saja, jadi member B contohnya tidak bisa melihat coretan yang dilakukan oleh member A, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk tampilan saya jelaskan di PowerPoint ini. Untuk kita bisa lanjut di aplikasinya langsung, saya mohon izin saya screen untuk aplikasinya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman di sini bisa download aplikasinya ya di versi Android maupun di versi Windows, bisa kita coba sama-sama. Nanti jika ada kendala-kendala, bisa kita sharing-sharing juga. Silakan untuk mencoba mendownload atau menginstal aplikasi perpustakaan digitalnya. Saya mohon izin share screen untuk di versi Windows terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat ya untuk share screen-annya. Di sini saya sudah mendownload atau menginstal perpustakaan Stay Grobogan. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi. Mungkin teman-teman di sini ingin mencoba menginstal aplikasinya terlebih dahulu, monggo ya. Itu kita coba gunakan sama-sama. Nah, di sini tampilannya ada email, password, lupa password, login, dan belum punya akun daftar di sini. Nah, teman-teman yang belum mempunyai akun bisa klik di sini
Lalu silakan mengetik atau melengkapi data-data yang sudah tersedia di sini. Contoh mungkin nanti nama lengkap, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan kata sandi. Nah, saya tekankan lagi, kata sandi ini harus minimal 8 karakter, perpaduan angka dan huruf. Berhubung saya sudah mendaftar, jadi saya langsung login saja. Oke, tampilannya seperti ini, kata sambutan ya. Saat ini mungkin belum setting, jadi sambutannya logo dan perpustakaan ST Grobogan, selamat membaca, salam literasi. Nah, untuk kata sambutan ini bisa disetting ya. Mungkin Pak Ali ingin ditambahkan kata sambutan dari ketuanya atau ketua perpustakaannya, monggo nanti kita bisa setting mau apa ini, mau diisikan apa, seperti itu. Bisa saya close di sini ya. Nah, di sini ada banner yang berjalan, ini juga bisa disetting nanti di back office. Nah, misalkan nanti ada pengumuman atau gambar dari perpustakaannya, ini bisa disetting nanti di back office. Back office yang men-setting itu mungkin dari admin back office-nya sendiri. Di sini ada berita, ada rak pinjam, ada reader, kita bisa klik berita. Nah, di sini akan muncul berita-berita dari mitra kami yang ingin ditampilkan secara umum atau eksternal. Berita-berita ini nanti juga bisa disetting mau ditampilkan secara eksternal atau internal saja. Nah, settingannya itu di back office nantinya. Nah, ini berita-berita dari mitra ya, mitra kami ya, mitra buku. Jadi dia beritanya ingin ditampilkan secara internal, jadi bisa dibaca oleh perpustakaan milik ST Grobogan. Nah, di sini belum ada pembaca terbaik karena belum ada yang mungkin login ke aplikasinya ya. Jadi silakan bagi teman-teman mahasiswi dimanfaatkan untuk mendownload, menginstal atau mendaftar menjadi member aplikasi perpustakaan digitalnya. Nah, lalu di sini ada kategori pilihan. Kategori pilihan ini sesuai dengan buku yang ada di aplikasinya. Di sini ada pendidikan, ada agama, ada manajemen, ada ekonomi, psikologi, bahasa dan sastra, umum, anti korupsi, sosial, dan sebagainya macam lainnya. Ya, di sini buku-bukunya sudah dimiliki oleh kampus. Silakan digunakan sebaik-baiknya ya untuk kita membaca atau mungkin mencari referensi. Silakan ya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi digunakan secara baik ya. Contohnya di sini kita bisa klik detail. Kita coba klik detail. Nah, sudah saya bilang tadi sudah ada detail bukunya, ada judul, ada penerbit, ada penulis. Stok di sini di buku terdapat 1. Berarti buku ini hanya dapat dibaca 1 pengguna saja. Nah, misalkan member A ingin membaca bukunya atau meminjam, member B tidak bisa meminjam buku tersebut dikarenakan stoknya hanya 1. Jadi sistemnya 1 judul, 1 eksemplar saat ini ya. Jadi harus menunggu mahasiswa A mengembalikannya terlebih dahulu untuk buku ini. Nanti barulah mahasiswa B bisa meminjam buku tersebut. Seperti itu sistemnya. Mungkin 7 hari mungkin terlalu lama ya Pak Ali, mungkin menurut saya bisa bisa dikurangkan tergantung dari kebijakan perpustakaannya, seperti itu. Ini saya coba baca bukunya ya. Astri, bisa dicoba tadi cara meminjamnya seperti apa gitu? Oke, baik. Nah, di sini bisa setelah kita berhasil klik detail tadi, di sini ada pilihan baca dan pinjam. Nah, di sini saya akan tinggal klik baca saja. Ditunggu sebentar ya.
sekali lagi ya, untuk aplikasi ini harus terkoneksi oleh internet ya. Nah, nanti akan terbuka bukunya seperti ini. Terlihat ya untuk tampilan bukunya dari awal. Nah, di sini contoh bukunya, tampilan covernya sudah ada di halaman pertama. Bisa kita scroll ke bawah. Astri, Ya. tidak keluar ternyata. Di share screen tidak keluar. Oh, baik. Tunggu sebentar ya. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat untuk bukunya? Sudah, tapi untuk klik tadi pinjam dan baca tadi prosesnya tadi belum. Oh, belum. Oke, baik. Saya ulangi ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat untuk share screen-an saya? Baik, saya teruskan. Nah, di sini saat kita mau pilih bukunya satu, di sini kita bisa baca atau pinjam ya. Di sini saya akan baca saja, bisa kita klik baca. Oke, sudah muncul ya, sudah terlihat. Baik, saya teruskan. Nah, di sini bisa kita scroll ke bawah. Ini tampilannya vertikal ya, bisa kita tampilannya flipbook seperti ini, tampilan buku fisik mungkin. Bisa kita zoom out atau zoom in. Bisa kita klik di sini untuk merubah halamannya. Sekali lagi, untuk tampilan buku digitalnya sudah terlihat ya, teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke versi vertikal agar lebih jelas. Oke, nah di sini bisa kita zoom. Jika memang itu terlalu kecil, bisa kita perbesar. Kita scroll ke bawah atau mungkin langsung menulis halaman mau ke halaman berapa. Contoh mungkin 20. Nah, nanti dia akan masuk ke halaman 20 dari buku tersebut. Lalu di sini kita bisa cari kata per kalimat, misalnya contoh ekonomi. Nah, nanti akan terindeks langsung dengan kata-kata kalimat-kalimat yang mengandung kata ekonomi. Nah, bisa kita klik salah satu di sini ya, untuk di pencarian kalimat. Seperti ini contohnya. Jadi sangat memudahkan ya untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau tugas-tugas, kita bisa cari referensi di perpustakaan digitalnya ya. Lalu di sini ada select text. Select text ini kita bisa mengcopy buku ini hanya 10% dari isi bukunya. Nah, saat kita blok seperti ini, bisa kita klik Ctrl copy, kita salin. Oke, berhasil disalin, kita paste di Word ya. Bentar. Saya Oke, nah yang sudah saya salin tadi, Ctrl copy, bisa saya paste di Word, munculnya akan seperti ini. Ada judul, ada penulis, ada penerbit, tahun, halaman, dan nomor ISBN-nya, dan kalimat yang sudah kita salin tadi. Nah, sudah muncul lengkap dengan judul, penulis, penerbit. Tidak perlu lagi teman-teman bolak-balikan bukunya, ini penulisnya siapa, ini judulnya apa, seperti itu ya. Nah,
Untuk mengcopy ini hanya 10% dari isi buku. Tidak bisa semuanya ya, tidak bisa semua buku kita copy. Baik, saya kembali ke aplikasinya. Lalu di sini kita bisa citasi atau daftar pustaka. Kita pilih daftar pustaka. Di sini ada 7 macam gaya. Bisa kita pilih salah satu MI style. Kita oke. Nanti akan muncul nama, buku, judul buku, kota, penerbitnya siapa, dan tahun berapa. Nah, ini sangat memudahkan ya untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi atau tesis. Daftar pustakanya sudah langsung ada, nanti tinggal disalin saja. Seperti itu, tinggal di-paste di Word saat menyusun skripsi. Seperti itu ya, teman-teman. Saya lanjut, di sini ada fitur-fitur highlight. Nah, di sini seperti Stabilo ya sistemnya. Untuk highlight ini bisa pilih warna juga, ada warna orange, hijau, atau biru. Lalu di sini ada catatan, fitur catatan. Misal teman-teman ada kalimat atau paragraf yang ingin teman-teman beri catatan. Jika memang itu penting gitu. Catatan 1, catatan 2, dan seterusnya. Lalu di sini ada strike out. Nah, strike out ini juga seperti coretan atau kita beri warna di kalimatnya, tergantung dari teman-teman ya, seleranya yang mana, atau bisa coret-coret seperti ini. Nah, saya tegaskan untuk yang coretan-coretan ini yang hanya bisa melihat teman-teman sendiri, maksudnya member A. Member A ini sedang melakukan coret-coret, memberi catatan, member B tidak bisa melihat coretan dari member A. Seperti itu, jadi tidak perlu takut atau bukunya dicoret-coret, itu tidak perlu takut. Nanti pun juga bisa dihapus atau di-delete. Delete-nya kita klik delete. Are you sure want to delete this item? Kita klik OK, nanti akan langsung terdelete. Seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk di versi Windows ya. Sekali lagi mungkin teman-teman bisa mencoba install aplikasinya di versi Android atau di versi Windows, monggo. Ini saya coba share screen di versi Android. Mohon ditunggu. Ditunggu sebentar, saya akan menyambungkan versi Android ke laptop. Mungkin di sini dari teman-teman ada yang ingin disanggah atau ingin ditanya, monggo. Monggo, sambil menunggu Ibu Sakina, Astri Sakina, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, sudah terlihat ya untuk tampilannya. Saya sudah mengkonekkan handphone ke laptop. Di sini saya juga sudah mendownload untuk aplikasi di versi Android. Sistemnya sama, jika teman-teman belum melakukan pendaftaran, silakan daftar terlebih dahulu. Kita klik daftar, dilengkapi nama, email, handphone, jenis kelamin, dan kata sandinya. Seperti itu. Ini saya langsung login saja ke aplikasi.
Masih login ya. Untuk aplikasi ini harus terkoneksi dengan internet ya, teman-teman. Jadi distabilkan saja untuk koneksi internetnya. Bisa dicoba untuk menginstal aplikasinya di Android dengan kata kunci tadi, perpustakaan Stay Grobogan. Bisa cari di Play Store. Ya, ini terkendala koneksi, jadi masih belum bisa login. Oke, di sini kita sudah berhasil login. Di sini ada selamat datang. Selamat datang ini kata sambutan tadi ya, karena memang belum disetting, jadi masih kosong. Jadi kita close saja. Oke. Karena koneksi sedang hujan ya di sini, jadi mungkin koneksinya sedikit lama. Mohon ditunggu sebentar ya. Sama ya, tampilannya di sini juga ada home, berita, rak buku, dan akun, dan pencarian. Karena di sini belum ada fitur donasinya belum diaktifkan, jadi belum ada fitur donasi di aplikasinya. Nah, di sini sudah muncul ya, ada banner, ada kategori buku, ada pencariannya juga. Lalu di sini karena memang belum ada yang membuka aplikasi ini, belum ada yang membaca aplikasi ini, maka belum ada pembaca terbaiknya. Nah, bisa saya klik berita, sama tadi tampilannya di versi Windows. Berita-berita dari mitra kami yang ingin ditampilkan secara internal ya, bisa dibaca oleh perpustakaan Stay Grobogan. Dan di sini ada rak buku. Rak buku ini di sini Anda dapat menemukan buku yang Anda pinjam. Jadi bagi teman-teman yang sudah meminjam buku digitalnya, nanti akan ada di rak buku tersebut. Nah, di sini juga ada akun ya, bisa edit akun, teman baca, inbox, permintaan buku, dan bisa logout atau keluar. Nah, di sini pun kita juga bisa memasang foto kita. Nanti bisa diklik di sini di profilnya ini, bisa kita ganti dengan foto kita sendiri. Mungkin langsung saja saya mencoba ini pendidikan. Oke, di sini nanti setelah kita memilih buku digitalnya, di sini sudah ada detail dari bukunya ya, ada cover, ada judul, penulis, penerbit, tahunnya berapa, dan tersedia satu persatu. Tadi sudah saya jelaskan maksudnya satu persatu ini, berarti satu judul buku ini hanya terdapat satu eksemplar saja, seperti itu. Nah, ada sinopsisnya juga, bisa kita baca sinopsisnya ya, melihat buku ini tentang apa sih gitu, bisa kita lihat dan kita baca untuk sinopsisnya. Lalu di sini kita langsung saja klik baca. Mohon maaf ya karena kita sedang hujan di sini, jadi mungkin koneksinya sedikit agak lama. Oke, ini sudah. Oke, nah di sini untuk tampilan bukunya,
sama ya, kurang lebih di versi Windows. Di sini bisa kita versi vertikal. Nah, untuk fitur-fiturnya ini ada di sebelah kiri, pojok sebelah kiri garis 3, kita klik. Di sini bisa citasi buku ini. Sama tadi seperti daftar pustaka, kita klik daftar pustaka dan ada pilihannya ada atau opsinya. Kita salah satu klik MLE, lalu akan ada muncul daftar pustakanya. Jadi tidak perlu lagi ya, seperti yang sudah saya bilang, tidak perlu lagi mengembalik-balikan buku yang sedang kita baca. Nah, lalu di sini ada mode gelap. Nah, jika teman-teman nih senang dalam mode gelap, bisa kita setting di mode gelap seperti ini. Bisa kita nonaktifkan kembali. Nah, lalu di sini kita juga ada fitur diskusi aktif. Jika teman-teman dari teman A, teman B, kita ingin diskusi buku ini, bisa sekali di aplikasi ini ya. Lalu di sini ada fitur-fiturnya. Kita coba pilih teks, kita blok, bisa juga salin teks, ini copy paste, itu maksimalnya hanya 10 kali atau 10% dari isi buku tersebut. Kita coba salin. Pastikan aplikasinya nanti terkoneksi dengan internet yang stabil ya, mungkin ya sedikit menunggu seperti ini nanti. Dan tentunya di sini nanti di versi Android ini ada teks berbicara. Nah, ini contohnya ya, sisa jumlah salin yang diperbolehkan tinggal 17 kali untuk buku ini. Tinggal kita klik salin saja, lalu kita bisa paste di catatan di handphone teman-teman. Lalu kita bisa pilih teks kembali, kita blok salah satu kalimat, kita pilih teks berbicara. Demikian pentingnya pendidikan, sehingga ayat yang pertama turun kepada Nabi Terdengar ya, adalah untuk membaca. teks berbicaranya ini Sebagaimana bisa firman dibacakan Allah oleh Google dalam Voice atau mbak-mbak Al- Google ya. Ayat Jadi 97, jika teman-teman ayat mungkin 1 sampai ingin 5, dibacakan, berdasar mungkin merasa lagi males baca buku, ini bisa dibicarakan atau dibacakan oleh Mbak Google seperti itu. Nah, ini kita bisa highlight teks. Ini sama tadi ya, seperti stabilo, garis bawah, atau teks underline, coret-coret teks juga bisa ya. Dan tinta ini ya seperti pulpen, seperti itu, dan diberi tambah komentar seperti catatan, dan pengaturan anotasi ini warnanya, mau warna apa. Di sini banyak pilihan warna, seperti itu. Nah, kurang lebihnya begitu untuk fitur-fitur yang ada di aplikasinya, ya. Mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan, yang sedang mencoba aplikasinya, sedang menginstal aplikasinya, monggo jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bapak Ali. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa mengangkat tangan atau resen. Monggo. Monggo. Atau jangan-jangan ini teman-teman sudah paham semua ini. Saya curiga ini sudah paham semua ini kayaknya. Ya, mungkin pintar-pintar teman-teman di sini. Mungkin Ya. Pak Ali sudah mencoba aplikasinya. Kemarin sempat mencoba karena sebagai admin kan tidak bisa minjem buku toh. Nah, itu nanti setelah inilah nanti saya tak belajar untuk aplikasi yang administrasinya tadi, yang admin tadi. Boleh. Jadi sistemnya itu sebetulnya nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswa Gerobokan ini melakukan registrasi, lalu mereka melakukan aktivasi. Nah, nanti akan muncul di back office-nya, Pak. Nah, Bapak Ali sebagai adminnya yang mengaktifkan member-member yang sudah berhasil mendaftar. Sistemnya seperti itu, Pak. Jadi admin sendiri pun bisa istilahnya mengsortir nih, ini mahasiswa Gerobokan bukan, gitu. Jika bukan, itu bisa ditolak
tidak diaktifkan di aplikasi. Tapi kalau memang itu mahasiswanya sendiri, ya silakan diaktifkan gitu. Oke, mungkin Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa ada yang bisa tanya. Monggo Mas Imam. Oke, Mas Imam. Present. Monggo. Ya, mungkin penjelasan saya kurang jelas atau terlalu cepat, silakan ya. Monggo Mas Imam. Gimana caranya agar lebih mudah masuk ke niku, Pak? Aplikasi ini. Sudah download belum Mas Imam? Sudah download? Mas Imam? Halo Mas Imam. Ini yang terpenting nanti teman-teman download dulu, nanti dari kampus akan menyetujui pendaftaran panjenengan untuk diverifikasi. Nanti setelah diverifikasi dan disetujui, nanti jenengan semua baru bisa masuk ke perpustakaan digital STAI. Seperti itu. Ya, betul. Kalau untuk cara mudahnya kita ada opsi, Pak. Mungkin ini untuk pustakawannya ya, untuk ketua perpustakaan, kita bisa mengimport anggota seluruh mahasiswa-mahasiswi, baik dosen maupun tendiknya, kita bisa bantu importkan, dan nanti dari pihak kampusnya melengkapi data-data seperti email, password, nama lengkap, dan sebagainya. Nanti kami berikan template-nya, nanti akan kami bantu importkan seluruh dari mahasiswa-mahasiswinya jika berkenan. Itu tidak lagi mereka harus mendaftar atau registrasi yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi mereka tinggal langsung login saja gitu. Tapi kalau memang ingin melihat siapa saja yang berhasil mendaftar, ya harus mendaftar individu tadi, harus mendaftar by Jinin tadi ya, by name tadi lah. Seperti itu. Monggo, ada yang lain? Yang lain monggo kalau ada pertanyaan. Koleksi kita ada berapa Bu Astri kira-kira yang sudah ada di perpustakaan kita? Oke, kalau koleksi saya kurang tahu. Mungkin Bapak bisa ceknya di back office, Pak. Back office ya? Iya. Nanti mungkin setelah ini bisa kita pelatihan cara penggunaan back office-nya. Ya, nanti setelah ini. Oke, masih ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, kita cukupkan karena akan ada sesi yang selanjutnya untuk yang operator dari perpustakaan digital. Pertanyaan tidak? Teman-teman? Monggo, ada pertanyaan tidak? Kita hitung sampai 5. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Monggo, 1, tidak ada. 2, tidak ada penanya. 3, Tidak ada. tidak ada. 4, apa meneh. 5, sudah habis. Gini, teman-teman, saya kira ini yang pakai HP Android harusnya bisa lah. Jadi nanti kita harapkan teman-teman daftar dan melengkapi data masing-masing mahasiswa, sehingga dari pihak kampus nanti fokus pada verifikasi dari data panjenengan. Tuh, monggo kalau dikira cukup. Ini teman-teman bisa live, bisa meninggalkan Zoom ini, dan silahkan nanti download dan melengkapi data-data panjenengan. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum bisa ikut. Nanti silahkan panjenengan infokan untuk bisa mendaftar di perpustakaan digital. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Silakan bisa meninggalkan tempat. Bu Astri, kita pakai ini atau yang lain, Bu Astri, untuk sesi selanjutnya? Boleh, nanti bisa saya buatkan Zoom-nya lagi jika ini atau masih Pripun enaknya? Ini boleh? kalau nunggu ini nanti kelamaan enggak jenengan? Ya, yang baru aja Pak, nanti saya buatkan Zoom-nya. Oke. Istirahat sebentar enggak atau langsung? 2.30 lah ya Pak, 15 menit istirahat. Oh siap, sambil Ya. ngopi dulu Bu Astri. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya izin untuk live ya. Ya.